Jadi orang ini ketika waktu muda, beliau itu adalah orang yang sangat sakti. Dia merantau sana kemari, dia selalu memakai apa yang dia punya. Jadi sebelum dia ingin merantau sana kemari, keluar kota, keluar negeri, kemanapun dia mau merantau, sebelum merantau yaitu pasang susuk. Nah, gini ceritanya. Ketika dia mau berangkat bekerja, merantau lah, dia pasang susuk ada 3 di tubuhnya. Lalu setelah beliau itu pasang susuk, dia katakanlah Mbah Darmo ya, ini Mbah Darmo. Maaf jika ini nama atau video yang saya bikin ceritanya ada yang sama persis atau bagaimana tentang pembahasan susuk, atau nama yang saya samarkan seperti Mbah Darmo itu hanyalah nama samaran dan yang mungkin saya hanyalah asal sebut saja Mbah Darmo biar kita lebih gampang ya cara penyampaiannya. Jadi pasang susuknya ada 3. Yang pertama itu di tangan, yang bertujuan itu untuk pukulannya agar kencang ketika beliau akan dirampok atau gimana. Ini seolah-olah tangan refleks langsung menghantam si perampok atau si pencopet atau penjahat lah ya. Dia langsung refleks tangannya. Yang satu di sini, yang satu di muka, yang satu itu dipasang di muka, bertujuan untuk membawa kewibawaan pada dirinya. Jadi selain dia mempunyai kekuatan, dia juga mempunyai karismatik pada dirinya. Jadi sehingga orang kalau melihat dia itu agak segan atau gimana, pasti ada rasa seperti itu. Walaupun pada sejatinya ilmu wibawa, ilmu segan itu tidak perlu kita dipasang apapun. Kalau kita berperilaku dan laku perilaku yang baik, pasti kita akan disegani. Tapi ini sampai pasang susuk ya. Kedua itu di muka agar seolah-olah kita disegani. Makanya dia sama bosnya seolah-olah takut sama dia. Melihatnya ya, bahasa Jawanya itu rikuh, bahasa Indonesianya apalah, sungkan ya, malu sama dia. Merasa dia itu lebih hebat atau bagaimana lah. Itu tujuannya yang di muka. Terus yang terakhir, coba ada yang pernah mendengar cerita ini? Apa ada yang pernah mendengar? Yang terakhir ini adalah susuk kumis macan. Ditaruhlah di sini. Bukan ini susuk mas. Ini punya saya itu bukan susuk kumis macan ya. Itu dipasang di bagian kumis ini, namanya kumis macan 2 di sini. Yang tujuannya adalah ketika dia berbicara, orang pasti akan diam. Ketika dia menerangkan atau berbicara A, B, C, dan D, pasti yang di sampingnya itu pasti akan fokus untuk mendengarkan kata-kata dari si Mbah Darmo tersebut. Jadi udah komplit, tangan kuat, muka berwibawa, mulut disegani karena pasang susuk kumis macan. Selalu didengarkan. Ketika bos saja sedang ngomel-ngomel karena pekerjaannya belum selesai, belum rapi, ketika sampai Mbah Darmo akan dimarahi, udah nggak jadi. Melihatnya saja udah riku, apalagi ketika Mbah Darmo itu berbicara langsung, dia seolah-olah melihat macan. Namanya macan, saya saja kalau melihat macan pasti ya apalah ya, tahu sendirilah, pasti yang ketakutan atau bagaimana kalau macan sudah berbicara, kalau macan sudah ngomong. Apalagi ini dipasang sama orang, ya orang lihatnya langsung ampun lah pokoknya mah. Makanya ini cerita dari Mbah Darmo tersebut. Hebat ini Mbah Darmo. Lanjut ke masa-masa yang sudah semakin tua lah, sampailah umur 73 tahun. Mbah Darmo mulai kena penyakit, tapi masih bisa ditangani oleh pihak keluarga. Lama-kelamaan, nambah bulan, itu sakit hampir sampai 7 bulan. Ketika sudah sampai 5 bulanan, dia dibawa ke rumah sakit karena
sangat berat tetapi tubuhnya masih kuat, tapi mempunyai penyakit yang sangat, ya itulah, kalau menurut saya itu sih penyakit orang tua lah wajar ya, tapi kok anggapan dokter ini tubuhnya masih sehat. Nah itu pasti susu-susu yang masih bersemayam di tubuh. Dokter pun bingung. Dokter bingung untuk melakukan apa yang akan dilakukan setelah ini, karena orang tubuhnya sehat kok sakit gitu kan. Akhirnya dokter itu mengusulkan untuk berobat spiritual atau ke orang-orang pintar atau ke ustadz. Punya usul dari dokter keluarga, membawalah ke rumah orang pintar ya, atau sebut saja ustadz kiai lah. Di sana ditanya sakitnya apa. Nah setelah keluarga itu menjelaskan beginilah, bahwasannya dia sakit parah tapi tubuhnya masih kuat, ini kenapa ya Pak Kiai, Pak Ustadz. Akhirnya setelah mendengar penjelasan dari si keluarga, Pak Kiai pun langsung seketika paham, oh gitu ceritanya. Ya udah, ntar tunggu di sini ya. Masuklah si Kiai tersebut ke dalam, dan katanya sih ya itu sholat terlebih dahulu. Sholat di depannya itu ada air 1 gelas ya, ada air 1 gelas, terus dibacakanlah doa itu airnya. Terus setelah selesai sholat itu dikasih minum kepada si Pak Darmo. Seketika ya nggak seketika, tetap sakit. Nah seketika itu langsung tubuh menjadi panas setelah minum itu. Ya cuma kurang lebih ya 7 menit setelah minum itu, tubuhnya Mbak Darmo itu langsung lemas, persis orang sakit. Udah nggak ada kekuatan, udah nggak ada aura, nggak ada kumis macan, nggak ada susu kekebalan. Dan 7 menit kemudian Mbak Darmo sudah meninggal dunia. Ya semoga saja bisa husnul khotimah, karena ya kita tidak ada yang tahu, hanya Allah yang mengetahui. Ya mungkin ini hanyalah, ya semoga saja ya kita semua mati dalam keadaan husnul khotimah. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada di antara kalian yang punya cerita mistis atau cerita yang kurang lebihnya menyangkut tentang barang-barang gaib, silakan ditulis di kolom komentar atau dikirim ke nomor saya, itu ada di deskripsi channel saya. Dan jangan lupa di like dan juga di komen dan subscribe, nanti akan saya bikinkan video edukasinya.